Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat mengawali dinamika pendidikan di tingkat SMP. Kami berharap Anda tetap semangat dan salam spirit. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema Aku Citra Allah yang Unik. Melalui topik ini, peserta didik diharapkan mampu mengerti makna citra, mengenali keunikan dirinya sendiri, menyadari sikap terhadap keunikan diri sendiri dan dampaknya terhadap tindakan, menyadari bahwa dirinya adalah citra Allah berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Merefleksikan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri sendiri. Dan yang terakhir adalah menyusun doa sebagai ungkapan syukur karena diciptakan secitra dengan Allah. Dari judul tadi, kita menemukan ada dua kata kunci, yaitu citra dan unik. Apa artinya citra? Apa artinya unik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra artinya rupa, gambar, atau gambaran. Sedangkan unik adalah tersendiri, khusus, lain daripada yang lain. Tidak ada persamaannya dengan yang lain. Nah, untuk memahami makna dua kata tersebut lebih mendalam lagi, ikuti langkah-langkah. Anak-anak sekalian, pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pokoknya. Artinya apa? Artinya adalah anak tidak jauh dari orang tuanya. Anak-anak adalah citra orang tuanya, gambaran orang tuanya. Ada kemiripan antara anak dengan orang tuanya, entah fisik atau sifat. Nah, sekarang cobalah tuliskan kemiripanmu dengan kedua orang tuamu. Kerjakanlah seperti dalam tabel berikut ini. Walaupun ada kemiripan antara orang tua dengan anak, setiap orang mempunyai keunikannya tersendiri, baik secara fisik, sifat, maupun bakat. Unik adalah hal yang membedakanmu dengan orang yang mirip denganmu. Unik merupakan ciri khas tersendiri sehingga hanya kamu sendiri yang memilikinya. Nah, sekarang tuliskanlah pada tabel seperti ini keunikan fisik, sifat, dan bakatmu. Apakah kamu menerimanya, kurang menerimanya, atau malah menolaknya? Uraikanlah juga secara singkat mengapa kamu memiliki sikap seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, kamu tentunya sudah memahami makna citra dan unik. Walaupun kamu mirip dengan seseorang, termasuk orang tuamu, dalam hal apapun, kamu tetap khas. Tidak ada duanya. Kamu mungkin sama dengan orang lain, tetapi kamu tetap berbeda dan tidak boleh disamakan dengan orang lain. Bersyukurlah punya kemiripan dengan orang lain, tetapi banggalah punya keunikan diri sendiri yang membuatmu berbeda dengan mereka. Manusia adalah citra Allah. Ungkapan ini bermakna bahwa ada kemiripan Allah dengan manusia, tetapi sekaligus mau menyatakan bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Bagaimana memahaminya? Saya akan memberikan ilustrasi. Ketika saya bercermin, saya akan melihat sosok saya sendiri di cermin. Tetapi
sosok yang ada dalam cermin ini bukan saya. Itu adalah gambaran diri saya. Nah, jika anak disebut sebagai gambaran orang tua, maka anak mencerminkan orang tuanya. Tetapi anak itu bukan orang tua. Akan tetapi, perilaku anak dapat mempengaruhi orang untuk memberikan penilaian kepada orang tua. Dasar kita mengatakan bahwa manusia citra Allah adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dalam teks itu dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, anak-anak sekalian, agar kamu dapat merasakan bahwa kamu adalah citra Allah, isilah titik-titik ini dengan namamu sendiri. Lantas, apa makna yang terkandung dalam teks tersebut? Teks tersebut memberi kita kesadaran bahwa kelahiran kita dikehendaki oleh Allah. Keberadaan kita bukan kebetulan, melainkan direncanakan dan dirancang oleh Allah. Bahkan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, perlu dipahami, kesegambaran manusia dengan Allah bukan dalam hal fisik, melainkan sifat, hati nurani, kehendak, dan akal. Nah, apakah kamu merasakan kelahiranmu sesuai dengan kehendak Allah? Manusia yang diciptakan secitra dengan Allah itu ternyata berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain tidak sama persis. Tiap-tiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Itu juga kehendak Allah. Allah menciptakan manusia demikian karena Allah mau agar manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Manusia diciptakan untuk berteman, bekerja sama, saling menolong, saling berbagi, bukan egoistis dan individualistis. Allah menciptakan manusia unik karena Allah menghendaki manusia menghargai dirinya sendiri dan sesamanya. Keunikan tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain. Perbedaan ada untuk memperkaya dan memperindah. Nah, anak-anak sekalian, dari seluruh ciptaan yang ada di alam ini, hanya manusia satu-satunya yang disebut sebagai citra Allah. Inilah keistimewaan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain. Ini jugalah yang membuat manusia itu memiliki martabat dan nilai diri yang luhur. Kita syukuri itu dengan membudayakan sikap yang pantas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kehadiranmu sudah menggambarkan sifat Allah? Untuk mengetahuinya, kerjakanlah refleksi berikut ini. Kesejahteraan manusia dengan Allah haruslah disyukuri. Rasa syukur itu salah satunya diungkapkan melalui doa. Sekarang, tuliskanlah sebuah doa syukur atas pribadimu yang unik sebagai cipta Allah. Ingat, ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam membuat doa. Yang pertama, diawali dengan pujian kepada Allah.
dilanjutkan dengan ungkapan syukur atas rahmat-Nya. Lalu dilanjutkan dengan permohonan. Setiap doa diakhiri dengan penutup dengan pengantaran Kristus Putra Allah. Selamat mengerjakan. Terima kasih.